Untuk membuat alas tas, diawalin dengan membuat 58 rantai. Setelah 58 rantai, tambahkan 2 rantai sebagai pondasi. Dilanjutkan dengan mengisi lubang rantai yang ke-58 dengan 3 tusuk DC dulu. Setelah mengisi 3 DC di lubang rantai yang ke-58, lanjutkan di setiap lubang rantai diisi dengan 1 tusuk DC. Sudah sampai di bagian ujung, isi ujung rantai ini dengan 6 tusuk DC. Jadi bagian ujung kiri kanan nantinya diisi dengan 6 tusuk DC. Setelah mengisi 6 tusuk DC di lubang yang ujung, lanjutkan di setiap lubang rantai diisi dengan 1 tusuk DC. Jangan lupa untuk talinya bisa ditarik dan diikat agar tidak bergeser. Sekarang sudah di bagian ujung. Sebelumnya sudah diisi dengan 3 DC, lanjutkan dengan mengisi 3 DC lagi. Lanjutkan tusuk slip stitch pada pondasi rantai 2. Buat 2 rantai sebagai pondasi. Dalam lubang yang sama atau lubang tadi buat tusuk slip stitch, diisi dengan 2 DC. Jadi untuk bagian bawah yang tadi 6 DC, untuk baris ini di setiap lubang 6 DC tadi diisi dengan 2 tusuk DC. Sebelahnya 2 DC. Dilanjutkan setiap lubang DC diisi masing-masing dengan 1 tusuk DC. Sekarang sudah di bagian ujung. Di sini ada 6 DC. Nanti buat 2 DC sebanyak 6 kali. Jadi lubang DC di bagian ujung akan diisi di setiap lubangnya dengan 2 tusuk DC. Lanjutkan setiap lubang DC diisi dengan 1 tusuk DC.
Sudah sampai ke bagian ujung, masih tersisa 3 DC yang belum diisi. Untuk 3 DC ini di setiap lubangnya diisi dengan 2 tusuk DC. Lanjutkan dengan tusuk slip stitch pada pondasi rantai 2. Buat 2 rantai sebagai pondasi. Dalam lubang yang sama, isi dengan 2 DC. Di lubang sebelahnya 2 DC. 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 Jadi buat 2 DC dulu sebanyak 6 kali. Setelah membuat 2 DC sebanyak 6 kali, lanjutkan di setiap lubang DC dengan 1 tusuk DC. Sudah sampai ujung, perhatikan dalam satu lubang diisi dengan 2 DC. Nanti di sisi sebelah sini yang terakhir juga perhatikan, yang terakhir satu lubang diisi dengan 2 DC. Nah, untuk ini masing-masing lubang ini nanti di setiap lubangnya diisi dengan 2 DC. Ini dari sini satu lubang 2 DC diisi dengan 2 DC. Lubang sebelahnya 2 DC. Lubang sebelahnya 2 DC. Lubang sebelahnya 2 DC. 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 Jadi 2 DC dibuat sebanyak 12 kali. Lanjutkan di setiap lubang DC diisi dengan 1 tusuk DC. Sampai bagian ujung, perhatikan ada dalam satu lubang ada 2 DC. Ini yang belum terisi ada 6 DC. Nanti di setiap lubangnya diisi dengan 2 tusuk DC, 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 dan 2 tusuk DC.
Lanjutkan dengan tusuk slip stitch pada pondasi rantai 2. Nah teman-teman, sekarang alasnya sudah jadi seperti ini. Sekarang ke bagian badan tasnya. Diawalin dengan satu rantai sebagai pondasi dalam lubang yang sama atau lubang tempat tadi tusuk slip stitch tadi, diisi dengan 4 DC. Skip 4. Di lubang yang kelima diisi dengan 4 DC. Skip 4. Pada lubang yang kelima diisi dengan 4 DC. Skip 4. Di lubang yang kelima diisi dengan 4 DC. Jadi teman-teman, baris ini buat tusuk DC sebanyak 4 dalam satu lubang, di skip 4, dan pada lubang yang kelima diisi dengan 4 DC. Jadi langkah-langkahnya seperti ini. Sudah sampai penghujung, lanjutkan dengan tusuk slip stitch pada pondasi rantai 1. Buat satu rantai, dilanjutkan dengan membuat 4 DC, letaknya di tengahnya, jadi di tengah-tengah dari 4 DC ini. Jadi letaknya antara 2 DC. Setelah membuat 4 DC, berpindah ke sebelahnya. Ini buat 1 DC. Buat DC yang dikaitkan ke badan DC dari depan. Sebelahnya DC yang dikaitkan ke badan DC dari depan. Buat 1 DC, letaknya di antara 2 DC. Berpindah ke sebelahnya, buat 4 DC di tengah-tengah 4 DC yang di bawah. Berpindah ke sebelahnya, buat 1 DC di antara 2 DC. Lanjutkan dengan mengaitkan DC dari depan. Sebelahnya kaitkan DC dari depan ke badan DC. Buat DC di antara 2 DC. Di sebelahnya buat 4 DC. Jadi teman-teman, ini langkah-langkahnya seperti ini. Jadi ada 4 DC di antara atau di tengah-tengah 4 DC. Kemudian ada tusuk
DC di antara DC dan ada 2 tusuk DC dari depan yang dikait. Kemudian yang sebelahnya tusuk DC di antara 2 DC. Dibuat selang-seling, diselesaikan sampai baris ini selesai. Lanjutkan dengan tusuk slip stitch pada rantai 1 pondasi. Dari sini buat 1 rantai, buat 4 DC. Di tengah-tengah 4 DC ini yang di bawah, berpindah ke sebelahnya, buat 1 DC di lubang DC, kemudian buat tusuk DC yang dikaitkan di depan, dari depan, buat tusuk DC dikaitkan ke badan DC dari depan, kemudian buat tusuk DC di lubang DC, buat 4 DC di tengah-tengahnya, ke sebelahnya buat 1 DC di lubang DC, buat tusuk DC yang dikaitkan ke badan DC dari depan, buat tusuk DC dikaitkan ke badan DC dari depan, buat tusuk DC di lubang DC, buat 4 DC di tengah-tengah 4 DC ini, buat tusuk DC di lubang DC, buat tusuk DC dikaitkan ke badan DC dari depan, buat tusuk DC dikaitkan ke badan DC dari depan, buat tusuk DC di lubang DC. Langkah-langkahnya seperti ini, teman-teman tinggal teruskan. Nanti setelah menyelesaikan baris ini, lanjutkan dengan tusuk slip stitch di rantai 1 pondasi. Buat 1 rantai sebagai pondasi, buat 4 DC di tengah-tengah 4 DC, berpindah ke sebelahnya, buat 1 DC pada lubang DC, buat DC yang dikait dari depan ke badan DC, DC yang dikait dari depan di badan DC nya, dan buat 1 DC pada lubang DC. Dan berpindah ke sebelahnya, buat 4 DC di tengah-tengah 4 DC. Jadi teman-teman, langkah-langkahnya seperti ini, ngikutin aja di bagian bawahnya. Setelah menyelesaikan baris ini, tusuk slip stitch pada pondasi rantai 1 dan lakukan cara yang sama sampai
beberapa baris ke atas, kurang lebih 25 baris ke atas. Jadi setelah membuat 25 baris, hasilnya seperti ini. Sekarang akan membuat tali tasnya. Sekarang kita akan membuat tali tasnya. Tali tasnya ini hanya memakai tusuk SC. Nanti dibuat 2 dengan panjang yang sama. Pertama-tama lebihkan benangnya untuk nanti dijahit ke badan tasnya. Yang pertama buat 4 rantai. Setelah 4 rantai, isi 3 SC dulu di lubang yang ketiga. Setelah 3 SC, di lubang sebelahnya diisi dengan 2 SC. Lubang sebelahnya 1 SC. Jadi 3 2 1. Untuk memudahkan diingat 3 2 1. Diawali 3 SC, 2 SC, dan terakhir 1 SC. Dari sini isi dengan 3 SC. Sebelahnya 2 SC. Di sebelahnya 1 SC. Buat 1 rantai, dibalik. Yang pertama isi 3 SC dulu. Lubang berikutnya 2 SC. Dan berikutnya 1 SC. Jadi untuk memudahkan diingat 3 2 1. Langkah-langkahnya seperti ini. Nanti teman-teman bisa lanjutkan sampai dikira-kira saja berapa panjang dari tali tas yang dibutuhkan. Jadi setelah membuat 2 tali dengan panjang yang sama, sekarang tali ini akan dipasang ke badan tas. Jadi sebelum dipasang ke badan tas, diatur dulu bagian depan dan belakang harus sama lebarnya. Setelah dirasa sudah sama lebarnya untuk depan sama belakang, coba cek lagi dari motifnya. Di sini ada 8 bagian. Yang belakang juga harus sama, ada 8 seperti ini. Nah, setelah sama, lanjutkan dengan memasang talinya. Jadi talinya kira-kira ditempatkan 2 kerang dari pinggir seperti ini, 1 2. Nah, talinya letakkan di sini dari bagian dalam. Nanti tinggal dijahit yang rapi dan kuat. Untuk sisi sebelahnya sama, 2 kerang dari pinggir, 1 2, letaknya di sini. Nah, jahit dari dalam, diletakkan dari dalam, dijahit yang rapi dan kuat. Demikian juga untuk bagian belakangnya, letakkan sama persis seperti yang ada di depannya. Jadi setelah 2 tali terpasang ke badan tas, hasilnya seperti ini. Jadi tas ini sudah selesai dibuatnya.
Bila teman-teman menghendaki tasnya ukurannya lebih besar atau lebih kecil, teman-teman bisa memakai kelipatan 10. Nah, silakan teman-teman mencobanya karena ini sangat mudah sekali, bahkan untuk teman-teman yang baru belajar merajut. Terima kasih saya ucapkan untuk teman-teman yang sudah menonton video saya, like, komen maupun subscribe. Mohon maaf bila masih banyak kekurangannya dan bila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.